Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita lanjutkan cerita si Jung Seok dalam perjalanan kehidupan keduanya. Langsung saja pantun dari Kang Hasan. Curut cepirit kentut di rumput dan cerat cerit cerut. Di part kali ini diperlihatkan si Jung yang sedang bengong di sana. Ternyata dia sedang dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah berkata, "Oh Jung Seok, anak tidak berguna. Aku mempercayaimu saat kau bilang akan tetap tenang. Tapi kau terlibat dalam pertarungan kelompok hanya dalam beberapa hari. Dikeluarkan. Kau sekarang dikeluarkan. Dan kau Kang Yonggi, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, sialan." Lalu Yonggi berkata, "Iya, baik, tentu saja tidak." Lalu Yonggi bergumam sambil tersenyum, "Meskipun aku sedikit dipermalukan di depan juniorku, itu tidak akan jadi masalah asalkan Jung Seok menghilang dari sekolah ini. Ini kemenanganku." Sedangkan Jung di depan Yonggi pun emosi bergumam, "Pasti itulah yang dia pikirkan kan? Bajingan licik itu, sial, seharusnya aku harus lebih berhati-hati lagi. Sial, aku sudah membulatkan tekadku untuk hidup dengan baik kali ini. Apa seperti inilah kehidupan sekolahku berakhir?" Lalu membayangkan Sim Jae tadi saat dicengging oleh Yonggi, Jung berpikir, tidak, bukan itu masalahnya. Jika aku seperti ini, maka tidak perlu disebutkan lagi bagaimana mereka akan memperlakukan Sim Jae. Karena ini sudah terjadi padaku, akan kuhajar saja Yonggi sebanyak yang ku bisa sebelum aku pergi, agar dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menyentuh Jae lagi di sini sekarang juga. Terlihat Jung akan ancang-ancang emosi akan memukul Kang Yonggi. Yonggi takut gemetar bergumam, "Bajingan gila itu, ini." Lalu tiba-tiba tangan Jung dipegang oleh seseorang dan Jung meliriknya. Ternyata itu adalah Sim Jae. Di sana Pak Kepala Sekolah bertanya, siapa kau?" Sim Jae menjawab, Aku Sim Jae, kelas 2 ruang 4. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, Pak." Di sana Jae memberanikan diri dan berkata, Itu jika Jung dikeluarkan dari sekolah, aku juga akan pergi keluar sekolah, Pak." Dan mereka bertiga, Jung, Pak Kepala Sekolah, dan Kang Yonggi, terkejut mendengar pernyataan dari Sim Jae itu. Sim Jae berkata, "Jung Seok menghajar mereka semua itu karena aku sudah dikucilkan, jadi Anda tidak boleh mengeluarkannya, Pak." Lalu Pak Kepsek berkata, "Apa yang kau katakan? Kau pikir pengeluaran itu masalah sepele? Situasi sialan macam apa ini? Astaga." Sambil terlihat seseorang datang dari belakang Pak Kepsek itu, dan seseorang itu berkata, "Aku sependapat dengannya." Ternyata itu adalah Bu Guru Han, dan ia berkata lagi, "Tentu saja kekerasan dalam sekolah itu salah. Tapi bukankah kita harus menyelidiki penyebabnya dulu?" Pak Kepala Sekolah pun bengong karena omongan Bu Guru Han itu. Bu Guru Han berkata lagi, "Mungkin dia benar-benar seseorang yang ingin menolong temannya." Dan Jung pun bengong juga oleh penjelasan Bu Guru Han itu. Lalu Pak Kepala Sekolah terdiam dan Jae serta Bu Guru yang sedang menunggu keputusan dari Pak Kepala Sekolah itu. Di sana Yonggi bergumam, sial, kenapa harus sekarang? Kenapa semua sialan itu berdiri untuk bajingan itu? Sial." Lalu terlihat lantai sedang dibersihkan. Seseorang berkata, "Sialan, ini benar-benar memalukan. Sial." Ternyata itu adalah si Jung yang sedang dihukum membersihkan toilet pria. Jung berkata, "Apa-apaan ini? Si hebat Jung Seok membersihkan toilet seperti ini." Seseorang di luar berkata, "Tapi kau tidak jadi dikeluarkan." Ternyata itu adalah Jae. Jung berkata, "Kenapa kau malah kemari dan bukannya kau pulang ke rumah?" Lalu Sim Jae menjawab, "Bagaimana aku pulang sendirian sementara kau melakukan hal ini karena aku?" Jung berkata, "Kalau begitu kemarilah dan bantu aku atau semacamnya." Lalu Jae malu berkata, "Bagaimana aku bisa pergi ke toilet laki-laki?" Lalu Jung pelan bertanya, "Kenapa kau melakukan itu, Sim Jae?" Sim Jae terkejut karena mendengar pertanyaan dari Jung itu, dan Jung berkata, "Kudengar Kang Yonggi menyuruhmu melaporkan Pak Guru bahwa aku sudah menyakitimu." Lalu terlihat flashback saat Sim Jae dibully oleh si Jung dulu. Jung berkata, "Jika kau mengatakannya ke guru, kau pasti dapat kesempatan yang sempurna untuk balas dendam padaku." Lalu Jae menjawab, "Itu karena janji kita.
kau mengatakan hal itu, bahwa kau akan membantuku lepas dari pembulian. Sambil Jahe membayangkan Jung yang berjanji jari kelingking itu kemarin. Jung di sana terdiam mendengarkan kata Jahe itu. Lalu ia tersenyum berkata, Memang itu benar. Aku harus menjaga janjiku, tentu saja karena aku sudah menjanjikannya. Lalu di sana sambil Jung terdiam lagi sambil berpikir dan Sim Jahe yang masih di luar toilet. Lalu Jung berkata, oh itu benar, aku hampir lupa. Ngomong-ngomong, apa kau bawa uang? Lalu terlihat langit di sore hari. Di sana Jahe berkata gemetar, tunggu dulu Jung. Ini, sambil ia terkejut melihat sesuatu. Ternyata di depannya adalah tempat gemerlap dengan banyak lampu, dan di sana juga banyak gadis cantik, seksi, semplohai, aduhai yang memakai baju-baju yang minim kain. Dan Jung bersama Sim Jahe di sana. Jung berkata, kenapa kau malah termenung seperti itu? Cepatlah. Lalu Sim Jahe berkata takut, tapi ini wilayah hiburan orang dewasa. Lalu Sim Jahe takut dan salting bergumam, mungkin alasan dia untuk menyuruhku membawa uang adalah dia ingin ngecerot denganku. Aku takut. Lalu tiba-tiba tangan si Jung terlihat menyentil kepala Sim Jahe dengan keras. Jung berkata, kau memikirkan hal yang aneh bukan? Hentikan pikiran aneh itu dan cepatlah. Jahe berkata, oke, sambil ia memegang kepalanya yang disentil tadi. Di dalam perjalanan si Jung dan Sim Jahe terlihat orang dari belakang berkata, seragam, bukankah itu adalah seragam SMA Sampo? Kenapa mereka berjalan-jalan kemari? Lalu terlihat seseorang wanita berkata, selamat datang, duduklah oh ternyata murid SMA. Jung berkata, kenapa kalian terkejut? Memangnya kami tidak boleh kemari? Terserah, lalu urus saja anak ini. Sambil Sim Jahe takut bertanya-tanya, Jung berkata lagi, buat dia jadi lebih seksi dari Ariel Tatum. Jahe berpikir, apa aku akan dijual di tempat ini menjadi purel? Dan Jahe ternyata sedang diantar oleh Jung untuk potong rambut. Dan Mbak Salon di sana berkata, astaga, lihatlah rambut halus dan berkilau ini. Apa karena kau masih muda? Rambutmu sangat cantik, tapi nampaknya kau tidak pernah merawat rambutmu dengan baik sebelumnya. Jahe menjawab, itu sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku datang ke salon rambut. Lalu Mbak Salon berkata, benarkah? Zaman sekarang murid-murid sering sekali pergi ke salon, dan meskipun ini adalah pertama kalinya ada murid yang ke salon kami, dilihat dari dekat, matamu besar dan kulitmu juga bagus. Jahe pun menjawab, terima kasih. Lalu terlihat si Jung melihat dari belakang. Lalu Mbak Salon bertanya, dilihat dari seragammu, kau pastilah dari SMA Sampo kan? Tingkat berapa kau? Jahe menjawab, tingkat 2. Sambil dilihat si Jung dari belakang lagi sambil minum kopi. Mbak Salon berkata, menarik, ku dengar itu adalah tempat di mana para anak bermasalah sekolah. Tapi siapa yang tahu, rupanya ada murid yang baik di sana. Ya, tapi rumor itu mungkin saja benar. Sambil Mbak Salon menoleh si Jung itu. Lalu Jung emosi lagi berkata, apa-apaan yang dia katakan itu? Hei, berhentilah bicara omong kosong dan fokus saja pada rambutnya. Lalu Jung didatangi cewek di sana dan berkata, hei opa, apa kau sedang membawa pacarmu? Lalu Jung dengan muka aneh menjawab, kenapa aku jadi opamu? Tidakkah kau lihat aku memakai seragam? Cewek itu menjawab, tapi untuk beberapa alasan kau tidak terlihat seperti seorang murid, opa. Jung di sana berpikir, itu benar, sialan, aku ini 20 tahun lebih tua. Cewek itu tiba-tiba bertanya, opa tunggu, setelah dilihat dari dekat, kau itu... Lalu Jung menjawab, apa? Lalu ia berpikir, tidak mungkin, apa dia menyadarinya? Lalu cewek itu tertawa berkata, kau terlihat lebih tua karena sudah menghamili seseorang kan? Lalu Jung emosi, cewek sialan itu mau mati ya, sialan. Lalu Jung terdiam mendengar cewek itu berkata, tapi ya kau terlihat seperti pria yang baik. Tidakkah kau mau meninggalkan gadis norak itu dan bermain dengan nona ini? Aku akan melayanimu dengan baik. Waduh, mok. Si Jung dirayu wanita penggoda iman di sana. Aduh, Jung di sana tersenyum berkata, jangan bercanda. Apa? Kau memanggilnya norak tadi? Memangnya kau siapa sampai memanggilnya begitu? Cewek ganjen itu pun kesal bertanya-tanya. Jung berkata lagi, coba lihat bagaimana penampilan gadis norak itu sekarang. Dan terlihat di sana Sim Jae
sudah selesai potong rambut. Sim Jae terkejut dengan penampilan barunya itu sekarang. Ia berkata, ini aku kah? Dan ia terkejut menoleh. Jung berkata, wajah aslimu sudah muncul. Jae berkata, apa ini baik-baik saja? Tidakkah aku terlihat aneh? Jung berpikir berkata, ya, kita perlu memperbaiki masalah detail kecil juga, tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu Mbak Salon berkata, aku tahu kau itu memang manis, tapi kau terlihat jauh lebih cantik setelah perubahan kecil. Jae berkata, terima kasih. Jung berkata pada cewek gatel tadi, lihatlah siapa yang lebih norak he. Lalu Jung membayar dan pergi. Di sana Mbak Salon berkata, astaga, ini adalah pertama kalinya aku melayani pelanggan yang menarik, seorang bajingan dan juga gadis SMA yang baik. Sekarang setelah aku lihat dengan teliti, mereka lebih seperti suami istri daripada sekedar pasangan. Maksudku seorang suami dan juga istri yang baik. Di sana Jung berkata, mulai sekarang kau harus terlihat seperti ini saat pagi ke sekolah. Dan Jae menjawab, setiap hari. Lalu terlihat langit semakin gelap. Di sana Jung berkata lagi, sekarang pergilah dan ubah ukuran seragammu menjadi lebih kecil. Di sana Jae berkata, seragamku juga, bukankah kita bisa dapat masalah dari guru? Jung menjawab, masalah apanya? Semua orang menggunakannya seperti itu, kau saja yang ketinggalan. Sambil di depan ada seseorang. Lalu orang itu menyenggol pundak si Jung itu. Jung melirik dan mereka berpapasan. Orang itu berkata, hei anak SMA, ini bukanlah tempat di mana anak-anak boleh bermain, cepatlah pulang. Jung emosi berkata, siapa bajingan gila ini? Apa kau mau mati? Lalu Jung terkejut dan berpikir. Lalu Jung bergumam, itu Jang Seong-so. Jae bertanya, siapa itu? Apa kau mengenalnya? Jung menjawab, tidak, aku tidak tahu. Ayo pergi. Lalu ia berpikir, itu benar, Pak tua itu juga ada di sini, Jang Seong-so. Lalu terlihat wajah hantu berkata, matilah kau. Terlihat di sana Jung berteriak ketakutan. Lalu ia berkata, oh itu hanya mimpi. Mimpi macam apa itu? Sial. Terdengar telepon berbunyi dan Jung mengangkatnya. Halo. Telepon itu berkata, Jung Seok, ini adalah gurumu. Apa terjadi sesuatu? Jung menjawab, apa maksud Anda? Guru di telepon itu berkata, kau tidak muncul dan tidak memberi kabar. Jadi kukira kau telah terjadi sesuatu. Lalu Jung menjawab, apa maksudnya tidak muncul? Lalu ia melihat jam di kamarnya menunjukkan hampir jam 11. Ia berkata, oh sial, Jang Seong-so, bajingan terkutuk. Lalu terlihat Jang Seong-so di sana berkata, telingaku, apa ada seseorang yang menjumpaiku? Dan bersambung mok.